Kalau misalkan masalah yang belum selesai di masa lalu ada, tapi bukan berarti aku belum move on. Dulu aku tuh pernah pacaran lama yang lumayan lama, tapi ya tiba-tiba pergi gitu aja kan, kayak bangun tidur tiba-tiba aku udah diblokir apa segala macam. Jadi kayak ada tanda tanya dalam diriku sampai sekarang. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Bukannya aku nggak move on, cuman aku pengen ngelihat hukum tabur tua itu nyata. Gitu loh, Iya, Mel. dendam. Iya kan? Pengen dia dapat karma aja sih. Kalau aku secara pribadi ya, menanggapi dari hal yang kau bilang itu, iya, kan dia udah nikah. Ya baiknya kau itu merelakan, memaafkan orang tanpa harus minta maaf. Iya, dan itu buat kau bisa bahagia. Karena aku sudah mencoba beberapa kali memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan ke aku tanpa mereka harus minta maaf. Halabar, jelek kan aku. Welcome back to my YouTube channel. Namaku Kana. Ya, jangan lupa di like, comment dan di like, comment dan subscribe. Di share juga ya untuk teman-temannya tentang konten kita hari ini ataupun tentang podcast singkat, manja dan tidak bermanfaat ini ya. Jadi ini adalah bukan hari kedua. Kedua kalinya si Melisa datang ke kamarku ataupun ke kosanku. Dan dia memang niat ya mau buat konten A Day in My Life. Soalnya dia kemarin buat konten A Day in My Life sama aku. Dan FYP ya, rame ya Mel A Day in My Life-nya ya. Kayak mana perasaannya sekarang, Bu? Setelah kontennya FYP kayak dikenal sama orang gitu? Ya cukup sedikit menyenangkan. Kok sedikit sih? Harusnya bahagia gitu loh. Orang-orang pengen juga buat konten dihargai gitu. Sampai kan kalau kita konten ini kan udah capek ngonten, ya minimal penghargaannya rame lah di komen orang, tonton orang. Kok kau udah rame kok sedikit bahagia? Ya banyak bahagia. Kayak mana ngomong kayak gitu? Banyak bahagia tapi hilang gini. Udah kau menjawab dari belakang kamera aja lah sana. Banyak bahagia. Kurang sini, biar nampak. Adalah banyak bahagia gitu. Kan Yaudah. kayak The Virgin. Satukan tujuan. Kayak Raisa sama Isyana Sarasvati. Panas sekali. Panas sekali, perasaan kamarmu pakai AC, Melisa. Aku pakai AC loh. Kok pakai kipas angin yang udah rusak-rusak aja kok sombong. Iya, suara kipasnya ngerang. Kalau kau di sini suaranya gitu karena adem. Ya. Oke, lupakan itu ya. Kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab. Yuhu. Jadi ini pertanyaanku harus kau jawab sejujur mungkin, semaksimal mungkin dari hatimu karena memang udah seniat itu aku buat pertanyaannya sebanyak ini ya, dan kau harus menjawabnya dengan baik dan benar ya. Jangan kau karang-karang, jangan kau atur-atur biar seolah-olah jawaban kau itu the best ya. Oke. Apa kabar Melisa? Baik. Ya. Dan apakah sudah ready menjawab pertanyaan dari seorang K-powers? Ya? Kan kepo kan, nanya-nanya mulu kan. Udah ready? Ready? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama, kan selama ini kan kau galau-galau terus di sosial media gitu. Nggak di mana-mana galau terus gitu. Semua sosial mediamu yang aku ikuti, semuanya statusnya galau, gitu kan? Nggak semua orang sih menggambarkan yang di sosial media itu dalam keadaan dia saat ini gitu. Contohnya ada orang galau tapi sebenarnya dia lagi happy, cuman kayak biar orang tahu aja kalau story itu memang lagi musim galau kan. Kadang-kadang kan ada lagu galau dia ikut-ikutan lagu galau gitu kan, karena memang lagi viral lagu itu gitu. Tapi kalau aku secara pribadi melihat seorang Melisa itu menggambarkan sosial media itu ataupun membuat sosial media itu adalah gambaran dia sendiri. Jadi kalau kau buat galau, kau memang betul lagi galau gitu. Tanggapanmu dengan pertanyaanku itu, apa sebenarnya yang terjadi di hidupmu di balik konten-kontenmu itu? Jawaban. Ya.
Sebenarnya aku tuh dulu tuh emang aku sering bikin konten-konten galau. Bukan konten sih, bikin video galau, repost-repostan galau. Itu tuh aku emang betul-betulan galau sebelum aku punya pasangan gitu. Oke. Nah, tapi kalau udah sekarang pas aku udah punya pasangan, kadang emang aku galau, tapi kadang aku ya itu kalau misalkan ada lagu yang galau, aku suka aja sama lagunya gitu. Tapi di situ orang susah membedakan ini orang ini beneran galau atau enggak. Oh, berarti sebenarnya sekarang udah nggak galau? Enggak lagi. Sekarang udah nggak galau. Enggak Berarti pertanyaannya, kau masih punya masalah nggak di dalam hidupmu yang belum bisa kau selesaikan? Oh, alah, lewat. Kendaraan berlalu lalang. Aku ulang pertanyaannya ya. Berarti kau sekarang itu kau masih punya masalah di dalam hidupmu yang belum bisa kau selesaikan, kayak hal yang kau galaukan. Kan kau bilang tadi kadang masih galau gitu. Berarti masih ada dong masalah yang belum bisa kau selesaikan, atau masih proses penyembuhan gitu untuk move on gitu, atau bagaimana? Lihat kamera. Kalau kau ngeliat ke lantai berarti kau lagi mikir kau jawaban apa ya kira-kira gitu. Cepat. Aku demam panggung. Demam panggung ya. Sebenarnya kalau sekarang udah move on ya. Udah, aku nggak tahu move onnya kapan, tapi yang jelas aku ngerasain move on itu baru-baru sekarang lah. Setelah kau punya pacar? Bisa dibilang gitu. Terus? Terus kalau misalkan masalah yang belum selesai di masa lalu ada, tapi bukan berarti aku belum move on gitu. Karena aku pengen dulu aku tuh pernah pacaran lama yang lumayan lama, tapi ya tiba-tiba pergi gitu aja kan, kayak bangun tidur tiba-tiba aku udah diblokir apa segala macam. Jadi kayak ada tanda tanya dalam diriku sampai sekarang, tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Bukannya aku nggak move on, cuman aku pengen ngelihat hukum tabur tua itu nyata, gitu aja sih. Kalau aku secara pribadi ya, menanggapi dari hal yang kau bilang itu, iya, kan dia udah nikah. Ya baiknya kau itu merelakan gitu. Sebenarnya dari omongan kau itu, kau memang udah move on gitu, tapi kau menginginkan dia itu kena hukum tabur tua, ya nggak boleh juga kayak gitu. Maksudnya kalau kau memang sekarang udah punya pacar dan udah mau nikah, ya kau fokus ke pacarmu yang sekarang aja gitu. Apalagi kan kau sebenarnya ke yang sekarang ini memang udah bisa dibilang bucin lah ya gitu ya, dimana-mana sampai wallpaper handphonenya itu pun foto si pacar dia ini gitu, begitu. Jadi kalau ya aku sarankan kau sesegera mungkin bukan lupakan sih, maafkanlah dia gitu. Sebenarnya kau ini bukan nggak move on, kau nggak terima aja gitu. Maksudnya kayak ada rasa dendam nggak sih jadinya gitu loh. Iya, dendam. Iya kan? Pengen dia dapat karma aja sih. Iya, bukan kau masih mencintai dia kan? Gak. Tapi kan iya, sebenarnya kau udah nggak cinta, cuman kayak kau kenapa harus diperlakukan dengan kayak gini, kayak nggak ada lagi cara yang lain, kayak ngomong dulu atau apa, berpisah, habis itu dia pergi gitu kan? Aku tahu maksudnya di situ, cuman kau nggak bisa menjabarkan kayak seorang Melisa itu nggak bisa bilang kalau kau pergi kau datang baik-baik, ya perginya kau baik-baik, tapi kau langsung bilang kayak hukum tabur tuai lah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya seorang Melisa itu membutuhkan yang namanya ucapan-ucapan selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal lah sebelumnya gitu. Cuman kalau menurut aku kan dia udah bahagia dengan yang lain. Ya udah, serahkan aja kepada Tuhan. Maksudnya aku secara pribadi ya Mel, ini adalah sifat yang kita ataupun anak-anak muda kayak kau juga yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Dan aku baru belajarnya sekarang, yaitu memaafkan. Ini memang sulit ya, memaafkan orang tanpa harus minta maaf. Ya, dan itu buat kau bisa bahagia. Karena aku sudah mencoba beberapa kali memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan ke aku tanpa mereka harus minta maaf. Gitu. Karena ketika kau memaafkan orang tanpa minta maaf itu, ya Tuhan pun bakalan senyum gitu melihat apa yang kita lakukan. Rezeki pun makin banyak gitu. Orang yang kau cinta pun makin cinta samamu, serius. Jadi nggak usah lagi kayak mengingat masa lalu, lebih fokus ke yang sekarang. Terlebih
orang yang dekat samamu sekarang ini kayaknya perhatiannya luar biasa samamu dan memang apa namanya ya, melindungi kau lah sebagai seorang perempuan gitu kan, bertanggung jawab kan. Iya. Ya udah, kau sekarang fokus ke yang dia aja lah. Oke? Oke. Belajar untuk menerima apa yang sudah terjadi, memaafkan orang tanpa harus Dendam dan minta maaf. Oke, next question adalah, nyambung gak sih obrolan kita? Aduh, ini panjang kali lebar, aku takut nanti kita putar gitu kok nggak nyambung gitu omongannya gitu ya. Pokoknya kalian garis bawahi lah gitu ya. Pokoknya kalian cerna-cerna aja lah mana yang betul mana yang enggak gitu ya. Pokoknya yang betul-betulnya aja kalian ambil. Pandai-pandai kalian lah. Kalian aja lah yang pandai ah. Terus, oh ya, pertanyaannya kan sekarang kau udah punya pacar. Tek, tiba-tiba ya, kau punya pacar aku nggak tahu. Ya, konsepnya kayak mana? Aku nggak ngerti. Kau itu kau ketemu sama dia itu di mana dan dari siapa? Biasanya kan mak comblang atau gimana gitu, atau kau ketemu sendiri berpapasan mungkin di busway gitu kan? Cinta-cinta gimana? Cinta monyet? Atau naik ojek online? Ya, coba kasih tahu di mana kalian ketemu. Aku dikenalin sama temanku. Oh ya? Iya, satu kantor sama temanku. Ya. Terus tiba-tiba dia chat, mau nggak kenal sama ini, katanya gitu. Kawanmu? Nah, terus? Karena waktu itu aku lagi galau-galau juga kan, ngedate sama orang dibikin galau. Akhirnya karena dia ngeliat aku nangis-nangis terus, dikenalin lah sama orang ini, sama pacarku ini. Terus akhirnya aku iyakan. Sebulan kemudian jalanlah kami. Ya first impression lah, menurutku cocok lah. Terus jalan lagi, pas udah jalan ketiga apa keberapa gitu, tiba-tiba dia naik seriusan gitu. Oh iya, berarti dia sat ya? Iya, karena emang dari awal aku juga ngomong ke temanku, aku nggak mau pacaran sih. Karena kan kalau misalkan di kampung umurku kan udah tua ya. Iya, terus makanya aku mau aja lah diajak nikah gitu. Waktu itu aku juga sefrekuensi yang menurutku yang pertama kayak ya, apa yang ku cari selama ini tuh ada di diri dia. Oh iya, best ya, akhirnya menemukan pelabuhan ya, yang kau harapkan dan kau dambakan selama ini. Berarti best dong, kenapa harus mengingat masa lalu yang jorok itu gitu. Ini kan udah masa depan yang memang cerah gitu, bersih. Gini aja. Oh ternyata gini. Tuhan, aku udah capek dari tadi kau ngasih pedoman-pedoman apa segala macam petua, ternyata gimmick. Capek bener aku. Ya. Oke, next question. Kenapa kau memutuskan menikah di usia yang masih muda sekarang? Kalau di kampung kau bilang ya di kampung umur 17 pun dibilang orang tua. Sekarang tuh kau masih muda. Kalau di under 30 tahun itu masih muda. Karena kan aku di sini merantau sendirian kan. Terus kayak aku butuh nih pelindung, tempat pulang. Pakai masker makanya. Itu kan pelindung juga. APD ya? Pakai helm, pakai jas pelindung. Terus akhirnya ya itu yang aku bilang tadi, karena menurutku cocok apa yang ku mau. Aku maunya gini, ternyata dia juga maunya kayak gitu loh. Oh selaras ya, sama kalian. Memang setuju, memang jodoh itu memang gambaran diri kita sendiri. Jangan-jangan kayak kau pula itu suka ketawa. Jadi kalian kalau ketawa nanti dulu ketawa aja terus semua ya, sampai sore gitu, dari pagi sampai malam. Pokoknya dengan ketawa kami udah kenyang. Hebat ya, cepat kaya dong. Terus pokoknya dia nggak pernah ngelarangku apa-apa. Lama-lama ya kami dengar dulu, lama-lama kita ngadap ke sana loh. Karena aku menghadap ke kau ke sana, makin ke sana gini. Aku menghadap ke kau karena biar kau menghadap ke aku. Makin ke sana terakhir punggung kita lah yang kesini. Ya makanya. Terus udah selaras, udah jodoh, terus barulah memutuskan menikah. Awalnya sih aku nggak yakin kan. Desember 2000? Dia bilang 2023 Desember atau Januari dia bilang mau ketemu orang tuaku. Akhirnya di situ aku cari cara dong ngomong sama orang tuaku. Kan kalau masalah percintaan namanya anak perempuan malu kan ngomong sama bapaknya kan. Iya benar. Barulah aku cari waktu ngomong sama orang tuaku, aku bilang mau nggak jadinya aku nikah gitu. Barulah
dia bilang pokoknya dia mau usaha sama aku bilang lah keadaan keluarga aku gini apa segala macem, ya dia terima. Terus dia bilang kalau emang mau nikah, ayo kita sama-sama usaha gitu. Oh iya, best ya. Berarti memang udah benar-benar tulus sih dia itu, Mel. Iya. Karena memang dari hati dia sampai mengikuti apa yang kau mau semuanya ya. Sampai memang sejalan sih kalian gitu. Karena menurut dengan ini kan kita nggak bisa cerita juga semuanya kepribadian dia di sini juga kan. Menurut aku sih ya jodoh sih kalian. Amin. Amin ya. Terus setelah memutuskan menikah, ulasan jawabannya udah selesai. Oke. Pasanganmu itu atau pacarmu yang sekarang ini yang akan nikah samamu itu udah tahu belum sifat seorang Melisa luar dan dalam gitu. Takutnya dia belum tahu gitu. Pas udah nikah dia shock. Ternyata kau ini ada kurang-kurangnya gitu. Kayak mana? Kalau di depan ya namanya kita di depan pasangan lemah lembut lah ya. Iya benar. Cuman kan dia udah tahunya kok kayak mana di sosial media di kan? Sosial media kan. Iya, dia udah nengok konten-konten kita kan? Iya, dia suka nonton konten kita soalnya. Oke, terus? Terus apa tadi pertanyaan? Dia udah tahu belum sifat kok? Itulah sifatnya satu, pelupa, kekurangan situ. Iya sifat. Udah tahu sifatmu luar dan dalam belum? Sebenarnya belum semua, karena kan mengalir lah kan. Tapi lambat laun dia aku kasih tahu jangan berekspektasi tinggi sama aku, karena yang pertama aku kan orangnya suaranya kenceng nih. Orangnya, kita nggak pakai mikrofon. Aku itu orangnya ada suka marah. Dibilang temperamen enggak, cuman suka marah lah gitu. Tapi aku bilang sama dia jangan berekspektasi tinggi. Oh, ngambekan ya itu. Terus, suka mood swing lah. Mood swing itu sih, tapi dia perlahan-lahan udah tahu sedikit demi sedikit. Oh, perlahan-lahan dia udah tahu. Iyalah, kita harus terbuka ke pasangan kita. Jangan setelah menikah baru kau terbuka, itu bahaya tahu. Iya. Oh, berarti dia udah sedikit demi sedikit udah tahu ya? Udah tahu. Kau tahu sifat dia juga? Sedikit tahu. Sedikit udah tahu ya. Memang kita sebagai pasangan itu pada saat kita menjalin hubungan pacaran itu adalah proses untuk memperkenalkan diri satu sama yang lainnya. Pacaran itu artinya itu. Proses kenalan. Iya. Terus pertanyaan berikutnya, oke. Ini biasanya sih pasangan itu kadang-kadang rada-rada toksik gitu ya. Kalau ini adalah pertanyaan yang toksik sih menurut aku gitu. Kalian satu sama yang lain itu tukar password atau kata sandi sosial media nggak? Enggak sih, nggak ada. Aku nggak tahu password HP-nya. Kadang aku pun minjem HP-nya juga kayak pinjem gitu. Ya udah pas HP-nya kebuka dan aku nggak tahu passwordnya berapa. Dia juga pas aku buka HP paling aku liatin, cuman dia besok-besoknya nggak pernah ngecek HP-ku. Oh, best. Tapi nggak pernah ngecek HP. Berarti kalian udah memang percaya satu sama yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang simple tapi kita bisa menilai hubungan seseorang itu kayak mana. Kalau kalian itu udah tukar-tukar sosial media, aduh, berarti kau sudah tidak percaya bukan tidak percaya sih, cuman ya zaman sekarang kan kalau kau pacaran dengan dia gitu kan, kau minta passwordnya itu kenapa? Berarti kau nggak percaya kan intinya gitu. Berarti ada something wrong di dia, makanya kau minta passwordnya gitu. Begitu juga dengan kau. Kau kenapa pakai jaket dingin? Enggak. Soalnya kau Melisa, kau sendiri yang kena AC selalu kedinginan. Aku biar beda aja bajunya setiap konten gitu loh, biar agak-agak ada yang lain gitu. Tak kemana-mana udah pembicaraan ini. Aku nggak ngerti apa yang aku bilang tadi. Terus next. Oh iya. Seromantis apa sih pacaranmu? Pacarmu ke kau ke dia? Aku nggak ada sih ke dia. Iya, kalau itu aku tahu. Aku tahu kok nggak ada romantisnya. Ada. Aku pernah masakin dia sekali, 2 kali deh. Masa seorang Melisa air putih aja kau masak nggak masak? Apa katanya pas kau masakkan dia? Pasti dalam hatinya nggak enak. Enak aja sih. Berarti bisa kau pertanyakan itu kalau enak-enak aja sih gitu. Setauku aku dulu pernah masak ke pacarku kan, terus dia kayak memang menunjukkan bahwa dia tuh suka gitu. Enak banget tau yang masakannya gitu. Aku belum
setelah masakan mama aku, masakan kamu yang paling enak. Jadi kamu nomor 2 masakan enaknya gitu. Ke aku best banget ya gitu. Kalau kau enak-enak aja sih, aduh. Enak aja Nggak dulu sih deh. katanya. Tapi aku mikir, pasti enak itu kayak rasa makan di Iya, restoran nelayan. Betul, Gitu. harus positive thinking Iya. sih kita menjalin hubungan. Kalau dia romantisnya ke kau kayak mana? Dia sering ngasih duit. Dengar ya, definisi romantis itu kasih duit. Itu adalah tahun 2024. Terus dia selalu mengiyakan apa yang aku mau. Fair, itu adalah salah satu kebutuhan kau sebagai perempuan yang susah dimiliki orang lain untuk mendapatkan pasangan. Jadi maksudnya kau nggak diatur kan berarti kan? Enggak. Jadi kau yang diturutin gitu. Mudah-mudahan kalaupun nanti kalian nikah tetap kayak gitu ya, Mel. Iya, awas kau berubah. Iya. Dia gampang-gampang aja, nggak peduli dia tiba-tiba jadi janda. Ya, kau jangan sepele. Tinggalkannya kau. Kayak yang aku bilang tadi, rada-rada. ODGJ. Terus, oh ya. Nanti kalau kalian menikah itu kira-kira berapa malaikat kecil yang kalian butuhkan ataupun anak? Boleh kan? Ngomonglah kau Melisa, ditanyanya biar ngomong lah. Jadi kau ditanya diam. Aku maunya itu child free. Sementara. Ya, sampai bukan selamanya ya, sampai Iya. aku tuh betul-betul siap. Cuman ke dia aku udah pernah ngomong, cuma kata dia itu sedih kasihnya aja, jangan ditunda gitu. Oh iya. Emang iya sih. Yang paling penting itu adalah kesiapannya. Iya. Jadi jangan kayak ngasal-ngasal kayak ngikut-ngikut orang gitu. Zaman-zaman sekarang kan banyak yang FOMO. Jadi kalau orang A kita ikut-ikutan A, orang B ngikut-ngikutan B gitu. Jadi jangan kayak gitu. Ribut kali nih. Terus ini adalah pertanyaan terakhir, tapi kayak memang pertanyaan ini yang paling apa yang dibilangnya? Yang paling emas, gold ya. Langsung aja ya. Kau udah ngomong belum ke calon suamimu kalau kau itu punya kawan namanya Ratu Kana, Cici Kana, Cici Maca Kana, Cici Duta Mall ya, yang didamba-dambakan oleh Koko dari Sabang sampai Merauke, yang cintanya ini selalu dikejar-kejar sama orang, yang kau udah tahu bahwa aku hidup mewah dibiayai oleh Koko ya. Dan yang kau tahu karena itu cantik, pintar, juara kelas dari sekolah SD sampai SMA dan lulus dengan predikat cum laude waktu kuliah ya. Kuliah di salah satu kampus ataupun Alah, kuliah kau di tempat pembuangannya pula. Oke, ya. Dia udah tahu belum kau itu punya seorang kawan Kana, dan apakah kau sudah ngomong kalau si Yuki dulu sebelum nikah ya, dia ngomong, aku punya kawan namanya Kana dan aku itu harus masih bisa jalan sama dia seperti kita masih pacaran ini. Maksudnya kau masih pacaran tapi kau masih bisa jalan sama aku. After kalian married ya, apakah sebelumnya sudah ada keputusan gimana pertemanan kita ini gitu? Apakah kau akan dibatasi kah atau udah nggak bisa lagi jalan sama Kana? Apa gimana omongan dari dia atau gimana? Tahu lah, kan dia sering nonton konten kita kan. Pertama kali dia tahu aku sama kau itu, aku berteman dengan seorang Kana, itu tuh karena waktu itu dia buka-buka TikTok lah kan, tengok live Mobile Legends-nya dia, nah lewatlah itu video kita. Oh ya? Terus di follow dia, terus dia nengok TikTok kau, nontonin lah video-video kita, sampai ternyata plot twistnya teman-temannya itu suka nontonin konten kita juga. Gitu. Good. Terus kalau misalkan dia nggak pernah ngelarang-ngelarang aku juga kan, malah dia nyuruh-nyuruh aku kalau misalkan libur kamu nggak pergi sama Kana, kamu nggak pergi gitu. Best. Bahkan pas kami sama-sama libur, aku libur kau libur, dan waktu itu kita pernah janji kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu
Dia nanyain kamu nggak pergi sama Kana, pergilah kata dia. Yes. Cuman waktu itu karena aku lagi capek, akhirnya aku bilang aku nggak pergi sama Kana. Tapi dia mau ngalah gitu loh. Kalau kamu memang mau pergi sama Kana, pergi nggak apa-apa, nggak masalah kata dia. Bahkan dia tiap libur nyuruh kok nggak jalan sama Kana gitu. Dan dia juga walaupun nanti abis selesai nikah, dia juga nggak akan larang aku lah. Yes, barrier. Karena hubungan itu kan fleksibel kan. Kalau kita ngelarang dia pasti juga ngelarang kita. Yes. Kalian dengar itu netizen, berarti si Yuki udah nikah, masih tetap bisa jalan sama aku. Dan ternyata Melisa juga setelah menikah nanti masih bisa jalan sama aku. Karena orang ini, oh ya, kalau kalian after nikah nanti tinggal di Jakarta kan? Iya, Jakarta. Iya, jadi walaupun dia udah nikah, kita tetap seperti anak gadis, ya, melanglang buana kemana-mana. Betapa beruntungnya aku ya, terlahir sebagai seorang Kana ya. Walaupun kawannya udah nikah, tetap melalang buana. Tapi aku bukan pelakor ya. Jangan kau harap pula nanti aku merebut suami. Tapi kalau dia ada rasa boleh lah. Ya udahlah, thank you ya. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Dan sekarang kami mau lanjut buat konten A Day in My Life untuk Melisa karena sekarang dia mau aktif ngonten. Kalian support dong ya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi orang yang sukses bersamaan. Amin. Sampai ketemu di curcol nggak jelas kami berikutnya di judul berikutnya ya ataupun di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.